Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Dunia Cerita. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan menyentuh lainnya. Oke, sekarang, kita mulai ceritanya. Retak di bawah langit senja. Langit Jakarta sore itu dibasahi warna jingga kemerahan yang perlahan memudar menjadi biru gelap. Angin menerpa lembut rambut panjang Maira, yang duduk di bangku taman pinggir danau, tatapannya kosong menatap riak air yang memantulkan bayangan lampu kota yang mulai menyala. Di sebelahnya, Risa menggenggam erat sekaleng soda yang belum disentuhnya. Suasana di antara mereka tebal, dingin, dan jauh dari kehangatan yang biasanya meliputi persahabatan mereka selama hampir 20 tahun. "Kamu yakin gak mau cerita?" Suara Risa memecah keheningan, terdengar pelan, hampir ragu. Maira menarik napas panjang. "Cerita apa lagi, Ris? Semuanya sudah jelas kan?" "Jelas apanya? Kamu menghindariku 3 minggu terakhir ini, Mai. Membalas pesanku seadanya, menolak ajakan makan siang. Bahkan di rapat terakhir, kamu memperlakukanku seperti orang asing, seperti kita ini rival, bukan tim." Risa menegakkan punggungnya, sorot matanya yang biasanya ceria kini dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Mairo akhirnya menoleh, dan tatapan matanya menusuk. "Memangnya bukan?" Kata-kata itu menghantam Risa seperti tamparan. Ia terdiam. Kaleng soda di tangannya bergetar. "Mai, apa maksudmu? Kita ini sahabat. Kita membangun nata rasa dari nol, dari dapur kontrakanku yang sempit. Kita sudah berjanji, apapun yang terjadi, kita akan selalu." "Selalu itu omong kosong, Risa," potong Maira tajam. "Tidakkah kamu bosan dengan peranmu yang selalu jadi si baik hati, si idealis yang selalu ingin menjaga etos perusahaan, sementara aku yang harus berhadapan dengan semua angka, resiko, dan kotoran di belakang layar?" Risa mengerutkan kening. "Aku nggak mengerti. Kita selalu bagi tugas. Aku di dapur dan quality control, kamu di manajemen dan keuangan. Itu kesepakatan kita." "Kesepakatan yang sekarang terasa mencekikku," balas Maira, suaranya naik 1 oktav. 3 bulan lalu, saat Pak Wirya dari Global Food datang menawarkan investasi, kenapa kamu langsung menolaknya mentah-mentah? Investasi itu bisa membuat Nata Rasa punya 10 cabang baru dalam setahun. Tapi kamu bilang, kita harus menjaga kualitas dan keaslian rasa. Kualitas? Keaslian? Riz, kita ini bisnis. Bisnis itu butuh ekspansi, butuh uang besar. Risa meletakkan kaleng sodanya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan emosinya. "Aku menolaknya karena ada klausul di kontrak mereka yang mengharuskan kita mengganti 40% bahan baku kita dengan supplier mereka yang harganya jauh lebih murah, tapi kualitasnya juga jauh di bawah standar kita, Mai. Kamu tahu sendiri, fondasi kita adalah resep warisan ibumu dan ingredient terbaik. Kita sudah berjuang susah payah mendapatkan sertifikasi bahan organik. Kalau kita terima itu, Nata Rasa akan jadi merek murahan yang kehilangan rohnya." "Roh apa yang kamu bicarakan saat aku harus memutar otak mencari dana segar untuk membayar sewa dapur yang semakin mahal dan menaikkan gaji karyawan?" Maira berdiri, menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi di seberang danau. "Dunia ini kejam, Riz. Dan kamu, dengan segala idealismemu, justru membuat kita tertinggal. Aku sudah bilang, kita bisa negosiasi ulang klausul itu, atau kita cari investor lain yang lebih fleksibel. Tapi kamu menutup semua pintu seolah-olah aku ini pengkhianat." Air mata mulai menggenang di mata Risa. "Justru kamu yang menutup pintu, Mei. Pintu komunikasi. Aku tahu kamu frustrasi, aku tahu kamu tertekan, tapi kenapa kamu tidak membicarakannya denganku? Bukannya kita selalu bilang kita akan melalui semuanya bersama-sama? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan kekhawatiranku, dan malah mengambil langkah sendiri?" Mairo berbalik, pandangannya dingin. "Aku mengambil langkah yang terbaik untuk perusahaan, dan langkah itu adalah aku menerima tawaran Pak Wirya." Risa membeku. Hening total menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang terdengar. "Apa?" bisik Risa, suaranya nyaris hilang. "Aku menandatangani perjanjian investasi itu, Riz," ulang Maira, kali ini dengan nada yang tegas, penuh tekad. 4 hari yang lalu, Global Food menyuntikkan dana yang fantastis. Aku sudah mengunci kesepakatan untuk 2 cabang baru, di pusat perbelanjaan elit. Aku bahkan sudah menyewa konsultan untuk rebranding besar-besaran." Risa menggelengkan kepalanya perlahan, tidak percaya. Kamu melakukannya di belakangku? Setelah kita jelas-jelas sepakat untuk tidak menjual jiwa perusahaan kita? Mai, kita ini mitra. Kamu tahu itu artinya aku punya hak veto atas keputusan strategis." "Hak veto?" Mairo tertawa pahit. "Di atas kertas ya?
Tapi aku memegang 60% saham RIS. Dan aku sudah meminta pengacara untuk menyiapkan dokumen pengalihan tugas. Aku akan mengambil alih kendali penuh atas manajemen, marketing, dan keuangan. Kamu tetap di dapur. Fokus pada resep. Aku akan memastikan kamu punya segala yang kamu butuhkan untuk menciptakan produk. Tapi keputusan bisnis besar, itu ada di tanganku. Dada Risa terasa sesak, sakit yang tak terlukiskan menusuk ulu hatinya. Itu bukan hanya soal bisnis atau uang. Itu soal kepercayaan, soal janji, soal mimpi yang mereka rajut bersama. Kamu tahu ini artinya apa, Mai? Tanya Risa, air matanya tak terbendung lagi. Ini bukan cuma soal saham 60/40. Ini adalah pembubaran. Kamu baru saja membubarkan persahabatan kita. Aku menyelamatkan perusahaan kita, Risa, seru Maira. Aku menyelamatkan masa depan kita. Kamu terlalu naif untuk melihat gambaran besarnya. Aku hanya lelah menunggu izinmu untuk bertumbuh. Aku hanya lelah merasa bahwa aku harus memohon padamu untuk berani mengambil risiko. Risiko? Risa menatapnya dengan pandangan terluka. Kamu menyebut menjual warisan resep ibumu sendiri, yang kamu janjikan akan selalu dijaga keasliannya sebagai risiko yang berani? Itu pengkhianatan, Mei. Pengkhianatan terhadap semua yang kita perjuangkan. Risa melangkah mundur, setiap kata yang keluar dari mulut Maira terasa seperti pecahan kaca yang menusuk. Ia ingat bagaimana mereka tidur di sofa yang sama saat merintis usaha, bagaimana mereka berbagi sisa uang receh untuk membeli kopi, bagaimana Maira menangis di bahunya saat ibunya meninggal, berjanji akan menghidupkan resep itu selamanya. Aku sudah siapkan dana kompensasi yang layak untuk Muris. Aku akan membelimu 40% saham itu dengan harga di atas nilai pasar, kata Maira. Nadanya kini lebih tenang, seolah sedang menutup transaksi bisnis yang berhasil. Risa hanya tertawa, tawa hampa yang penuh kepedihan. Aku nggak butuh uangmu, Mei. Aku hanya butuh kamu. Tapi kamu sudah pergi, bahkan sebelum kamu menandatangani perjanjian sialan itu. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Simpan saja uang itu. Dan simpan juga nata rasa yang baru. Aku nggak mau jadi bagian dari perusahaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Maira terdiam, ekspresinya sedikit melunak seolah ada penyesalan yang coba dia tahan. Jangan seperti ini, Riz. Kita bisa tetap berteman. Kita cuma mengubah hubungan profesional kita. Teman? Risa menggeleng. Bagaimana aku bisa berteman dengan seseorang yang menusukku dari belakang? Kamu bukan lagi Maira yang kukenal. Maira yang kukenal tidak akan pernah mendahulukan uang di atas integritas dan persahabatan. Ia berbalik, berjalan menjauh, meninggalkan Maira sendirian di bawah langit yang kini sudah sepenuhnya gelap. Risa, tunggu, panggil Maira. Risa tidak menoleh. Ia terus berjalan, membawa serta beban kesedihan yang tak terperikan. Ia tahu, persahabatan mereka telah mencapai akhir yang menyakitkan. Mimpi yang mereka bangun bersama kini retak, hancur berkeping-keping, ditelan ambisi dan janji palsu di bawah langit senja Jakarta yang dingin. Beberapa bulan berlalu. Nata rasa memang berkembang pesat. Di bawah kendali Maira dan dana dari Global Food, cabang-cabang baru dibuka di mana-mana. Wajah Maira sering muncul di majalah bisnis, dipuji sebagai CEO muda yang berani dan visioner. Namun, di balik kesuksesan yang gemilang, ada sesuatu yang hilang. Rasa dari produk mereka. Sejak Risa menolak kompensasi dan memilih hengkang total, Maira harus mencari head chef baru. Mereka mengikuti klausul kontrak Global Food, mengganti bahan baku terbaik dengan yang lebih murah untuk menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Publik memang ramai, tetapi para pelanggan lama mulai merasakan perubahannya. Komentar pedas mulai muncul di media sosial. Rasanya jadi beda, kurang nendang, keasliannya hilang. Maira duduk di kantor barunya yang mewah, menatap dashboard penjualan. Angka-angka memang naik, tapi tingkat kepuasan pelanggan terus menurun. Setiap malam, ia makan malam sendirian di apartemennya yang sepi. Ia merindukan teriakan Risa dari dapur, merindukan diskusi sengit mereka soal desain kemasan, merindukan tawa Risa yang selalu tulus. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran bisnis, tapi ia kehilangan dirinya sendiri dan hal yang paling berharga. Suatu malam, Maira tak sengaja melihat sebuah artikel kecil. Warisan rasa kembali, Risa luncurkan dapur ibu dengan konsep home cooking lokal. Jantung Maira berdebar. Risa. Dengan tangan gemetar, ia mencari alamatnya. Itu adalah sebuah kafe kecil, tersembunyi di sudut kota yang tenang. Maira tahu, itu adalah tempat yang persis dengan yang selalu Risa impikan. Kecil, hangat, dan fokus pada kualitas rasa.
Didorong rasa penasaran dan mungkin penyesalan, Maira datang diam-diam. Ia memilih duduk di sudut, memesan menu andalan Risa, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi yang persis seperti yang sering mereka masak dulu. Ketika suapan pertama mendarat di lidahnya, air mata Maira menetes. Rasa itu, rasa yang familiar, hangat, tulus, dan penuh kenangan. Rasa yang telah ia korbankan demi angka-angka di spreadsheet. Tak lama kemudian, Risa keluar dari dapur, mengenakan apron yang bersih. Ia tampak lelah, tapi matanya bersinar bahagia. Ketika ia berjalan melewati meja Maira, ia berhenti. Mata mereka bertemu. Kali ini, tidak ada amarah, hanya kesedihan yang mendalam. "Kamu datang?" kata Risa datar. "Hanya ingin mencoba," jawab Maira, suaranya tercekat. Ia menunjuk ke piringnya. "Enak. Rasanya benar." Risa tersenyum tipis. "Ini yang seharusnya kita jaga, Mai. Bukan perluasan, bukan untung miliaran. Tapi rasa ini, rohnya. Tapi kamu memilih jalan yang lain." "Aku minta maaf, Riz," ucap Maira, menundukkan kepala. Aku dibutakan. Aku pikir uang dan ekspansi adalah segalanya. Aku lupa apa arti persahabatan dan integritas yang sebenarnya." Risa menarik kursi di hadapan Maira dan duduk. "Permintaan maafmu terlambat, Mai. Tapi aku menghargainya." Ia menatap Maira lurus-lurus. "Aku nggak benci kamu. Aku hanya sedih karena kamu nggak lagi menghargaiku sebagai mitra dan sahabatmu. Aku hanya sedih karena kamu menghancurkan mimpi kita untuk membangun sesuatu yang tulus." "Aku akan batalkan perjanjian dengan Global Food," kata Maira tiba-tiba. "Aku akan bayar denda, aku akan jual beberapa aset, dan kita bisa kembali ke awal." "Kita bisa?" Risa menggeleng. "Enggak, Mai. Enggak perlu. Nata Rasa sudah jadi milikmu sepenuhnya. Dan dapur ibu ini adalah milikku. Aku sudah menemukan kedamaian di sini, di mana aku bisa mengontrol setiap sendok bumbu dan setiap senyum pelanggan." Ia berdiri. "Kamu sukses besar, Mei. Aku harap kamu bahagia dengan kesuksesanmu." "Aku nggak bahagia, Riz," bisik Maira, matanya berkaca-kaca. "Aku punya segalanya, tapi aku kehilangan hal yang paling penting, kamu." Risa menatapnya lama. Ia tahu, jalan untuk kembali sudah tertutup, tidak mungkin ada lagi kemitraan di antara mereka. Kepercayaan yang rusak itu terlalu besar. Namun, benang persahabatan mereka, walau putus, meninggalkan simpul yang tak bisa sepenuhnya dilepas. "Mungkin, suatu hari nanti," kata Risa, suaranya penuh harapan yang samar. "Kita bisa bertemu lagi, tanpa embel-embel bisnis. Hanya sebagai Maira dan Risa, yang pernah tertawa dan menangis di dapur sempit itu." Ia tersenyum, senyum yang sedikit lebih hangat. "Nikmati makananmu. Dan Mai, aku tahu kamu mampu mengurus Nata Rasa. Jadikan ia sukses, tapi jadikan ia sukses dengan caramu sendiri, tanpa melukai orang lain lagi." Risa berbalik dan kembali ke dapur. Maira duduk sendirian, mencicipi sisa nasi goreng itu, rasa lezatnya bercampur dengan air mata penyesalan. Ia tahu, konfliknya dengan Risa tidak akan selesai dengan satu permintaan maaf. Ia harus hidup dengan konsekuensi dari keputusannya. Ia telah memilih jalan ambisi, dan harga yang harus dibayar adalah kehilangan sahabat terbaiknya, dan kehilangan cita rasa yang membuat hidupnya berarti. Maira kembali ke kantornya yang megah di pusat kota. Kursi ergonomis dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit terasa kosong, tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Risa. Permintaan maafnya di dapur ibu tidak mengubah apa-apa, kecuali memberinya penegasan. Risa telah menemukan kedamaian, dan ia tidak. Keputusan Risa untuk tidak kembali, bahkan setelah Maira menawarkan pengorbanan besar untuk membatalkan kontrak Global Food, menghantam Maira dengan kenyataan pahit. Risa tidak hanya pergi dari perusahaan. Risa telah pergi dari Maira, menciptakan jarak emosional yang jauh lebih besar daripada jarak fisik antara kantor premium Maira dan kafe sederhana Risa. Maira memutuskan untuk menindaklanjuti janjinya. Membatalkan kemitraan dengan Global Food adalah langkah finansial yang bunuh diri, tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kepada dirinya sendiri, dan mungkin kepada Risa, bahwa ia masih memiliki integritas. Penurunan. Keputusan Maira memutus kontrak investasi memicu kegaduhan di dewan direksi baru. Ia harus menjual sahamnya yang fantastis, dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar untuk membayar denda pembatalan kontrak. Dalam waktu 3 bulan, Nata Rasa menyusut drastis. 6 dari 10 cabang yang baru dibuka terpaksa ditutup. Tim manajemen yang ia rekrut dengan gaji tinggi mulai mengundurkan diri melihat perusahaannya terperosok dalam krisis likuiditas.
Maira kembali harus bekerja 18 jam sehari, melakukan tugas pemasaran, keuangan, hingga mencatat inventaris, seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu di awal merintis bersama Risa. Bedanya, kali ini ia sendiri. Ditemani keheningan kantor yang kian hari kian sepi. Suatu malam ia kembali ke dapur lama mereka. Dapur yang tadinya ia sewa dengan bantuan Global Food, kini ia sewa lagi dengan uang kas perusahaan yang menipis. Dapur itu terasa dingin. Ia menemukan sebuah kotak tua di sudut, berisi perkakas memasak yang selalu Risa gunakan, dan beberapa memo tulisan tangan Risa. Mai, jangan lupa stok bawang putih organik. Resep ibu nggak akan nendang kalau pakai yang biasa. Desain kemasan baru, jangan terlalu korporat. Kita jual kehangatan, bukan kemewahan. Maira duduk di lantai, membaca memo-memo itu, air matanya jatuh membasahi kertas yang mulai menguning. Ia akhirnya mengerti, idealismenya Risa bukanlah kelemahan, melainkan jangkar yang menjaga Nata Rasa tetap otentik. Tanpa jangkar itu, kapal mereka oleng dan hampir tenggelam. Ia menghabiskan malam itu meramu ulang resep-resep lama, memastikan setiap bumbu kembali ke standar kualitas yang dulu Risa jaga mati-matian. Ia memecat supplier murah dan kembali ke petani lokal, meskipun harganya jauh lebih mahal. Perlahan, satu persatu, cabang yang tersisa mulai menampilkan kembali rasa yang sebenarnya. Pelanggan lama kembali, dan ulasan di media sosial mulai membaik. Namun, kerusakan sudah terjadi. Nata Rasa, yang sekarang adalah perusahaan skala kecil, jauh dari ambisi multinasional yang pernah Maira bayangkan. Ia telah kehilangan hampir segalanya, kecuali nama baik dan, yang paling penting, integritas resep warisan ibunya. Titik balik yang sunyi. 2 tahun berlalu. Maira kini bekerja dari kantor yang lebih kecil, tetapi jauh lebih hangat. Nata Rasa sudah stabil, meski tidak kaya. Suatu siang, ia menerima pesan aneh dari nomor tak dikenal. Isinya hanya foto, sebuah piring berisi hidangan penutup baru Nata Rasa, ditata rapi, dan dikelilingi oleh bunga-bunga edible yang indah. Maira tahu persis siapa pengirimnya. Risa. Hanya Risa yang bisa menata makanan seindah itu. Tanpa balasan kata-kata, Maira hanya membalas pesan itu dengan emotikon hati. Seminggu kemudian, Maira sedang terburu-buru mengurus pesanan catering besar. Ia panik, karena mesin pengaduk adonan utamanya rusak total. Di tengah keputusasaan, ia menelpon supplier alat dapur yang lama. Saya butuh pengaduk adonan industri paling bagus, sekarang juga, katanya cemas. Nona Maira, jawab suara di ujung telepon. Saya sudah kirimkan yang terbaik. Itu adalah kiriman khusus, pesanan dari seseorang. Sudah dalam perjalanan ke tempat Anda. 15 menit kemudian, sebuah mesin pengaduk adonan terbaru, model yang paling mahal dan kokoh, diantar ke dapur Maira. Di atas mesin itu, terselip sebuah kartu ucapan dengan tulisan tangan yang familiar. Mai, jangan biarkan mesin yang rusak merusak harimu. Fokus pada rasa. Resep ini adalah yang terpenting. Risa. Air mata Maira mengalir deras. Risa tidak datang, tidak memaafkan, dan tidak kembali bekerja sama. Tapi dia peduli. Dia melihat perjuangan Maira dari jauh, dan diam-diam memberikan bantuan yang paling krusial. Beberapa bulan setelah itu, Maira memberanikan diri. Ia memesan sebuah meja di dapur ibu pada sore hari, ketika Risa sedang tidak terlalu sibuk melayani pelanggan. Saat Maira duduk, Risa keluar dari dapur, tidak terkejut melihatnya. Aku tahu kamu yang memesan pengaduk itu, kata Maira, tatapannya tulus. Itu investasi untuk menjaga resep ibumu tetap hidup, jawab Risa, tanpa emosi berlebihan. Terima kasih, Riz. Maira menarik napas dalam-dalam. Aku ingin memberimu ini. Maira menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya adalah dokumen yang sah. Pengalihan hak kepemilikan 40% saham Nata Rasa kembali ke nama Risa. Saham ini, Riz, nilainya nggak besar lagi. Tapi ini hakmu. Aku nggak butuh uangmu. Aku hanya ingin kita berdua kembali menjadi pemilik bersama atas mimpi yang kita bangun dulu. Bahkan kalau kamu nggak mau bekerja sama lagi, setidaknya di atas kertas, kita masih punya sesuatu yang sama. Risa menerima amplop itu, tangannya menyentuh kertas, lalu memandang Maira. Kamu benar-benar berubah, Mai. Kehilanganmu membuatku sadar bahwa yang namanya sukses itu omong kosong, kalau aku harus mengorbankan semua nilai yang aku pegang, dan orang yang paling berarti dalam hidupku, ucap Maira. Risa mengangguk perlahan. Ia tidak merobek dokumen itu, juga tidak memeluk Maira. Jarak di antara mereka masih terlalu besar untuk ditutup dalam sehari. Aku akan simpan ini, kata Risa. Aku nggak janji akan kembali ke Nata Rasa, Mai.
Tapi aku janji, aku akan menjaga dapurku tetap fokus pada rasa yang sesungguhnya. Kalau suatu hari nanti Nata rasa butuh bantuan untuk mencari rempah terbaik, jangan ragu hubungi aku. Kita mungkin bukan lagi mitra bisnis, tapi kita sudah terlalu lama jadi bagian hidup satu sama lain. Maira tersenyum, senyum yang lepas setelah sekian lama. Itu bukan akhir yang bahagia. Persahabatan mereka telah melewati badai yang menghancurkan, dan jejak-jejaknya akan selalu ada. Tetapi, di bawah langit senja yang mulai meredup, ada pengakuan, penyesalan, dan benih rekonsiliasi yang sangat-sangat pelan tumbuh di hati keduanya. Mereka berpisah, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua individu yang terluka yang sedang berusaha membangun kembali hidup masing-masing, beriringan, dalam jalur bisnis yang berbeda, namun dengan satu kesamaan. Menjaga keaslian rasa dan integritas yang pernah mereka khianati.